Shalom dan selamat siang untuk kita semua. Di sini saya kelompok 1 akan memaparkan hasil dari sajian saya, yaitu tentang hubungan hukum Taurat dengan keselamatan menurut Perjanjian Lama dan implikasinya bagi kehidupan warga gereja masa kini. Nah, yang dimana pada semester lalu kita sudah memasuki mata kuliah Teologi Perjanjian Lama 1. Nah, di dalam Teologi Perjanjian Lama 1 kita juga sudah membahas tentang hukum Taurat dengan keselamatan. Nah, di sini juga kita akan membahas kembali mengenai hukum Taurat dengan keselamatan, dan di sini kita akan mengetahui bagaimana implikasinya terhadap kehidupan warga gereja masa kini. Semoga sajian yang saya paparkan dapat menambah pengetahuan yang baru dan wawasan yang baru untuk kita semua. Baiklah, di sini kita akan memasuki poin yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari hukum Taurat, yang dimana hukum Taurat itu adalah suatu norma atau aturan bagi orang-orang yang telah diselamatkan. Atau dengan kata lain, hukum Taurat itu adalah firman Tuhan atau firman Allah yang disampaikan kepada Israel melalui Musa terhadap orang-orang yang diselamatkan, supaya setiap orang-orang yang diselamatkan tersebut dapat menaati hukum Taurat atau dapat membedakan hal-hal yang baik dan hal yang buruk. Poin yang kedua, kita akan membahas tentang latar belakang dari hukum Taurat. Nah, hukum Taurat dilatar belakangi oleh pembebasan bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir. Nah, di mana di Gunung Sinai Allah telah memikat sebuah perjanjian melalui Musa terhadap bangsa Israel, yaitu berupa hukum Taurat. Nah, hukum Taurat ini diberikan kepada bangsa Israel supaya hal tersebut dapat menciptakan atau memelihara ataupun memperbaharui umatnya, yaitu supaya bangsa Israel tersebut dapat menaati hukum Taurat dan dapat berlaku atau bertindak sesuai dengan aturan-aturan ataupun hukum Taurat tersebut, sehingga tercermin bagaimana perilaku mereka sebagai umat pilihan Allah. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam poin yang ketiga, yaitu makna dari hukum Taurat. Di sini saya akan menyebutkan 5 makna dari hukum Taurat, dan teman-teman dan juga Bapak dosen dapat melihat penjelasan di dalam paper yang sudah saya sediakan. Makna yang pertama itu, Taurat adalah karunia Allah kepada umatnya. Di sini maksudnya adalah melalui hukum Taurat yang sudah berikan oleh Allah kepada umatnya, di situ sudah terlihat bahwasanya Tuhan sudah memberikan suatu jalan bagaimana cara penembusan dosa terhadap umatnya. Yang kedua itu Taurat sebagai pemeliharaan Allah. Melalui hukum Taurat yang diberikan juga dan melalui bangsa pilihannya itu bangsa Israel juga sudah terlihat pemeliharaan Allah terhadap bangsa ataupun umatnya. Yang ketiga itu Taurat pedoman tentang kebenaran. Nah, ini juga dapat dikatakan merupakan suatu tujuan dari hukum Taurat, karena melalui hukum Taurat itu seseorang diharapkan dapat membedakan hal yang baik dan hal yang buruk untuk dilakukan. Yang keempat itu sebagai tolak ukur. Nah, ini juga dapat diartikan sebagai melalui hukum Taurat tersebut juga kita sudah dapat memikirkan juga ataupun dapat bertindak berdasarkan hal yang baik dan hal yang buruk untuk dilakukan. Yang kelima itu Taurat menunjukkan penghukuman. Nah, dalam perjanjian lama
Terkadang ada orang yang tidak mau menaati hukum Taurat atau dapat dikatakan menghina hukum Taurat, maka dia akan mendapatkan sanksi atau hukuman dari pelanggaran hukum Taurat tersebut. Jadi dalam makna dari hukum Taurat ini benar-benar diharapkan seseorang itu dapat berpedoman atau dapat menaati hukum Taurat sehingga dapat mencerminkan bagaimana ciri-ciri ataupun perlakuan seseorang sebagai umat pilihan Allah. Poin yang keempat, kita akan membahas tentang tujuan dari hukum Taurat. Nah, di sini saya akan menyebutkan 5 tujuan dari hukum Taurat. Mungkin penjelasan yang lebih bagus lagi nanti teman-teman dan Bapak dosen juga dapat memperhatikan di dalam sajian yang sudah saya paparkan. Nah, adapun tujuan yang pertama itu adalah agar manusia mengenal dosa. Nah, tentunya dengan kita sudah mengetahui hukum Taurat, kita akan dapat mengenal dosa, karena seperti yang sudah saya katakan tadi, dengan adanya hukum Taurat, kita diminta supaya kita dapat menaati dan dapat membedakan mana hal yang baik dan hal yang buruk. Tentunya kita sudah dapat menentukan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk untuk dilakukan. Itulah artinya kita akan mengenal hukum Taurat tersebut. Yang kedua itu agar manusia mengetahui bahwa dirinya berdosa. Nah, otomatis juga setelah kita mengetahui hukum Taurat dan di saat kita melakukan sesuatu hal itu, kita pasti mengetahui, wah, yang saya lakukan ini adalah hal yang berdosa. Nah, tentunya sudah kita ketahui juga yang kita lakukan itu adalah hal yang tidak baik. Yang ketiga itu agar manusia dapat menahan diri dari dosa. Nah, sama juga seperti yang sudah saya jelaskan bahwasanya dengan kita sudah mengetahui hukum Taurat dan dengan kita sudah mengerti dosa, tentunya kita tidak akan mau untuk melakukan hal yang sama seperti itu, karena manusia pada umumnya itu sudah dapat membedakan hal yang buruk dan yang baik seperti itu. Jadi di saat mau melakukan segala sesuatu itu, pasti manusia itu pasti akan berpikir terlebih dahulu, wah, apakah yang aku lakukan itu adalah hal yang baik atau apa yang kita lakukan itu adalah hal yang buruk. Nah, tentunya kita harus dapat menahan diri untuk melakukan segala sesuatu itu. Yang keempat itu sebagai penuntun untuk hidup dalam kesucian. Nah, ini benar sekali, karena kenapa? Seperti yang sudah dikatakan bahwasanya melalui hukum Taurat itu kita diminta supaya kita dapat menaati hukum Taurat tersebut, karena dengan menaati hukum Taurat tersebut kita akan dapat menuju terhadap suatu keselamatan. Yang kelima itu menuntun manusia kepada Kristus. Nah, penjelasan sama juga seperti nomor 4, dengan kita menaati hukum Taurat tersebut, otomatis kita akan dapat memperoleh suatu keselamatan. Baik, hal yang kelima yang saya sajikan di dalam paper saya itu yaitu tentang sifat-sifat hukum Taurat. Nah, di sini saya menemukan 3 sifat hukum Taurat. Yang pertama itu jangkauan yang luas. Nah, ini berarti bahwa setiap orang yang sudah diselamatkan ataupun setiap orang setiap umat Allah itu semua kehidupan ataupun kontrol kehidupan itu berada di bawah kehendak Allah. Yang kedua itu kekuasaan yang mutlak. Nah, di sini setelah manusia itu mengenal hukum Taurat dan juga keselamatan, Allah sangat berharap kesempurnaan dari umat pilihannya. Yang ketiga itu bersifat universal. Nah, jadi di sini ini ataupun hukum Taurat ini berlaku untuk semua umat pilihan Allah tanpa memandang status atau politik dari umat pilihan Allah tersebut. Poin
Poin selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Taurat dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di atas bahwa hukum Taurat itu ada setelah adanya pembebasan bangsa Israel atau umat pilihan Allah dari tanah perbudakan Mesir, dan di Gunung Sinai lah Allah mengikat perjanjian berupa hukum Taurat melalui Musa terhadap bangsa Israel, dan pelaksanaan Taurat tersebut merupakan ekspresi iman kepada Allah sekaligus umat pilihan Allah. Nah, di Gunung Sinai tersebut Allah mengikat perjanjian kepada bangsa Israel dengan memberikan hukum-hukum, dan hukum-hukum tersebut terdapat dalam sebagian besar kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan hukum Taurat tersebut sering kita sebut sebagai 10 firman atau dekalog. Poin yang ketujuh yaitu pengertian keselamatan. Keselamatan adalah suatu kualitas hidup yang penuh dengan damai sejahtera, hal-hal baik, berkat Tuhan, dan tidak ada kesengsaraan di dalamnya. Maksudnya di sini adalah tidak ada kesengsaraan seperti penyakit dan lain-lain. Atau dapat dikatakan bahwasanya keselamatan yang dimaksudkan di sini adalah penuh dengan hal sukacita. Poin yang selanjutnya kita akan membahas tentang keselamatan dalam Perjanjian Lama, yang dimana keselamatan dalam Perjanjian Lama ini merupakan suatu tindakan atau hasil dari pemeliharaan atau pembebasan dari bahayanya suatu kesengsaraan atau penyakit yang mencakup kesehatan, kemakmuran, dan juga keselamatan. Nah, dan di sini di sini keselamatan di dalam Perjanjian Lama ini itu pelakunya adalah Allah sendiri, ataupun di sini merupakan suatu inisiatif dari Allah sendiri terhadap umat pilihan Allah dalam memberikan keselamatan ataupun jalan dari penghapusan dosa. Poin yang ke-9 kita akan membahas tentang akibat tindakan penyelamatan. Nah, adapun di situ ada 3 akibat dari penyelamatan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Yang pertama itu perdamaian, yaitu manusia dimungkinkan mengalami persekutuan yang erat dengan Allah melalui penghapusan dosa. Yang kedua, pembenaran, yaitu putusan yang menyenangkan di mana orang berdosa dinyatakan benar sehingga menerima pengampunan dosa. Yang ketiga, penyucian, yaitu manusia dikhususkan untuk pelayanan kepada Allah. Baik, poin selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan hukum Taurat dengan keselamatan menurut kitab Perjanjian Lama. Nah, di mana keselamatan itu dimulai ketika adanya pembebasan umat Allah dari tanah perbudakan Mesir selama 430 tahun, di mana Allah menuntun ataupun menyelamatkan umat pilihannya itu dari tanah perbudakan Mesir. Nah, atau hal ini dapat kita sebutkan juga sebagai uncondition atau tanpa syarat, ataupun oleh karena kebaikan Allah atau inisiatif Allah sendirilah yang telah menuntun ataupun membebaskan umatnya dari tanah perbudakan Mesir. Dan setelah adanya penyelamatan umatnya dari tanah perbudakan Mesir, Allah pun memberikan hukum Taurat supaya setiap umat yang telah dibebaskan dari tanah perbudakan Mesir itu tetap dalam keadaan tetap
berada dalam kondisi keselamatan, atau hal tersebut juga dapat kita sebut dengan condition ataupun dijaga dan dipertahankan. Nah, dan setelah bangsa pilihan ataupun umat pilihannya itu diselamatkan ataupun dikeluarkan dari tanah perbudakan Mesir dan diberikan hukum Taurat, itu mempunyai tujuan, yaitu supaya setiap orang-orang yang sudah diselamatkan tersebut dapat menaati hukum Taurat, supaya melalui ketaatan terhadap hukum Taurat dan menjalankan hukum Taurat di tengah-tengah kehidupan mereka, maka mereka akan mendapatkan keselamatan. Karena di dalam perjanjian lama, jikalau kita menaati hukum Taurat, maka kita akan memperoleh suatu jalan keselamatan. Baik, pada poin yang terakhir kita akan membahas tentang implikasi hukum Taurat dengan keselamatan menurut perjanjian lama bagi kehidupan warga gereja masa kini. Nah, di mana tadinya pada poin sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai keselamatan dalam perjanjian lama, yang dimana pada kehidupan Yahudi ataupun perjanjian lama itu, keselamatan itu kita peroleh hanya dengan menaati hukum Taurat. Namun jikalau kita terapkan di dalam kehidupan saat ini, keselamatan itu kita peroleh hanya melalui iman. Jadi ini sangat berbeda pada zaman dulu dan sekarang, karena dulu itu keselamatan kita peroleh melalui ketaatan ataupun menaati hukum Taurat. Namun sekarang ini keselamatan kita peroleh oleh karena iman percaya kita terhadap Tuhan Yesus Kristus. Namun di sini bukan saja hukum Taurat itu tidak berfungsi pada masa saat ini. Di sini juga fungsi daripada hukum Taurat ini untuk menyadarkan seseorang akan dosanya ketika ia jatuh, mengarahkan ketika dia jatuh, dan juga mengarahkan orang tersebut pada keselamatan yang Allah sediakan dalam Yesus Kristus.